Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartikia Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 angkatan 3 jurusan Biologi, LPTK Universitas Lampung, NIM 23130611275. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ngambur, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 SMA Negeri 1 Ngambur dengan materi perubahan lingkungan subtema pencemaran tanah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu Mak ya. Yogi, Ibu minta tolong disiapkan temannya baca doa dulu. Duduk siap, gerak. Berikan Tuhan, belajar. Dalam kemeja kita berdoa terlebih dulu. Berdoa, mulai. Istirahat. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Baiklah, gimana kabarnya hari ini Nak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong kalian bangun dulu sebentar. Silakan duduk kembali. Tolong yang ada sampah di bawah meja atau kursi kalian itu kalian pungut. Kalau nggak ada, kembali ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk pelajaran biologi, ya. Tapi sebelum Ibu masuk materi, di sini Ibu ada pretest ini. Tolong kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ya, di sini berisi soal pretest yang harus kalian kerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya.
selesai nak. Kita masuk ke kegiatan berikutnya, persepsi. Coba Ibu minta tolong kalian perhatikan dulu gambar yang ada di depan, ya. Coba, ini menunjukkan gambar tentang apa nih? Saya Bu. Oke. Ini Dina ya? Ya. Gambar apa Dina? Gambar depan menunjukkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan, dari mana Dina bisa tahu kalau gambar itu bisa menunjukkan perubahan lingkungan, Dina? Gambar 1 menunjukkan lingkungannya masih asli dan subur. Dan gambar 2 lingkungannya sudah banyak sampah dan sudah gersang. Oke. Gambar 1 masih subur ya, yang kedua itu sudah menunjukkan gambar yang sudah gersang. Nah, jadi ini gambar ini menunjukkan tentang apa ini? Ya Bu. Oke. Dina tak tahu Dina ya? Apa Dina ya? Oke, ini Yogi. Apa Yogi? Menunjukkan apa gambar tadi Yogi? Menunjukkan terjadinya pencemaran Bu. Pencemaran. Ya Bu. Oke, dari mana Yogi tahu kalau itu menunjukkan pencemaran Yogi? Karena pencemaran lingkungan itu sudah berubah Bu. Oke, sudah berubah, menunjukkan perubahan lingkungan tadi ya? Ya, Bu. Ya. Itu menunjukkan pencemaran apa Yogi? Pencemaran lingkungan di tanah. Pencemaran lingkungan di tanah. Jadi ini sudah menunjukkan pencemaran tanah. Ya, Bu. Oh ya. Dari ketiga jawaban tadi, coba Ibu minta tolong satu orang anak untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dari kedua gambar ini. Oke. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa yang terjadi adalah perubahan lingkungan, di mana yang terjadi adalah pencemaran tanah, Bu. Kenapa bisa dikatakan pencemaran tanah? Karena di gambar yang kedua itu lingkungannya sudah tidak asli lagi karena tidak ada tumbuhan-tumbuhan hijau lagi. Juga lingkungannya itu sudah tertumpuk sampah-sampah organik dan sampah anorganik yang sulit untuk terurai gitu. Jadi itu bisa menyebabkan pencemaran tanah ya? Ya. Oke, terima kasih ya jawabannya ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Ya, nanti di langkah selanjutnya Ibu akan jelaskan. Ya, selanjutnya kita masuk ke kegiatan berikutnya yaitu motivasi. Bukan pembelajaran tentang pencemaran ini atau perubahan lingkungan untuk pencemaran tanah. Ini diharapkan agar kita itu lebih bijak ya dalam memperlakukan lingkungan ya, karena bumi ini adalah tempat tinggal kita kan. Jadi yang mau merawat, yang mau menjaga itu agar tetap bersih dan asri, itu kita sendiri. Nggak akan ada orang lain yang bisa menjaga kecuali kita. Ya, rumah kita ya positif kita yang menjaga. Ya, kalau bukan kita ya siapa lagi? Jadi dari pembelajaran ini Ibu harap nanti kita itu lebih bijak lagi dalam memperlakukan lingkungan kita. Ya. Kemudian kegiatan berikutnya itu tujuan pembelajaran. Di sini kalian diharapkan ya, peserta didik itu mampu menemukan indikator pencemaran tanah dengan benar. Ya. Yang nomor 2, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran tanah dengan benar. Nomor 3, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak dari pencemaran tanah tadi dengan benar. Ya, kemudian yang nomor 4, peserta didik mengemukakan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah tadi. Ya, jadi yang meminta di sini kalian itu mampu menciptakan solusinya di sini. Oke? Nah, Ibu akan bagikan kalian LKPD, satu orang satu LKPD, ya. Ibu bagikan dulu.
sudah Ibu bikin ada nama kalian, nama kelompok. Nama kelompok di sini berarti nama kelompoknya itu apa? Misalnya kelompok 1, kelompok 2, atau kalian mengambil nama-nama bunga boleh, kelompok mawar, apa segala macam. Tapi kita tentuin itu kelompoknya berdasarkan apa angka aja ya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ditulis di sini kelompok berapa? Kelompok 1, 2, dan 3. Di situ ada tujuan pembelajaran. Ya, kalian baca sendiri tujuannya kita itu apa dalam menyelesaikan LKPD ini. Kemudian untuk langkah atau bentuk kerja, kalian baca dulu sebelum mengerjakan LKPD. Ya, di sini berdoalah sebelum mengerjakan. Ya, gunakan HP kalian untuk mengakses permasalahan yang ada di LKPD. 3, amatilah masalah yang ada di LKPD dengan seksama. Yang 4, diskusikan dengan kelompok kamu permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian tulis jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Dan yang ke-6, apabila terdapat petunjuk atau permasalahan yang kurang jelas, silakan bertanya dengan Ibu. Ya, coba dibalik dulu LKPD-nya. Itu di lembar kedua. Ya, itu ada langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD. Langkah yang pertama itu mengorientasi siswa pada masalah. Artinya di sini kalian itu harus tahu dulu masalahnya apa. Ya, Ibu minta kalian ya coba di-scan dulu 3 barcode yang ada di LKPD kalian. Ya, orientasi masalah dulu. Coba silakan di-scan barcode-nya sekarang. Jadi biar kalian tahu masalahnya apa yang ada di LKPD. Ya. Ya. Sudah kelihatan lupa? Oh, ini yang pencemaran tanah ya? Iya, yang oleh PT Sepron. Iya, Bu. Yang terjadi di Riau. Yang lain sudah kelihatan semua? Sudah ya? Sudah terlihat semua permasalahan yang ada di LKPD? Sudah ya? Sudah ditonton semua 3 video itu? Sudah, oke. Coba perhatikan lagi yang ada di depan. Sebelah sini, di depan. Coba kalian, oh ya, ini orientasi siswa pada masalah. Ini ada 3 pertanyaan, kalian isi. Nanti di LKPD diisi. Ya, apa? Itu kan pertanyaannya itu menunjukkan tentang video apa, terjadinya di mana, kan? Ya, terus permasalahan yang ditimbulkan itu apa? Kalian nggak akan bisa jawab ini kalau nggak nonton video tadi. Ya. Kemudian lembar kedua, di situ mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 1 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, Ibu bagi berdasarkan nama saja. Nanti yang Ibu yang akan bagikan. Ya. Sekarang Ibu bagikan dulu. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong ke kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, Abdan Syakirin, Anissa Islami, Andi Nadia, Anissa Elsa Fitri, Dinda. Kelompok 2, Enti Lesi Mardiana, Muhammad Fikri Ramadi, Nadia. Kelompok 3, Netalia Rifana Febrian, Yogi Mirangga. Kelompok 4, Yasa Ulfa Sasya Siti dan Sipa. Silakan ke kelompok masing-masing, cari kelompoknya masing-masing. Kita lanjut ke sintag ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, di situ sudah Ibu sediakan barcode. Banyak barcode ini sebagai sumber bacaan kalian dalam menyelesaikan tugas yang ada di LKPD nanti. Nah, ini yang harus
lembar yang keempat. Itu di situ sudah ada tabel. Tabel itu berisi nama pencemarannya apa, parameternya apa, faktor penyebabnya apa, dampak dan solusi. Ini diisi dari link barcode yang sudah Ibu sediakan itu. Jadi nanti kalian scan, kalian cari apa jawaban dari ini. Ini Ibu sediakan 3 baris ya, jadi tiga video tadi ya, kalian isikan semua di sini Bapak. Ya, ini kan pencemarannya pencemaran apa ya. Kemudian parameter dari video pertama itu apa, video kedua apa ya, kemudian faktor penyebab dari video pertama apa, video kedua itu apa ya, kemudian video berikutnya apa, dan seterusnya. Jadi per video jawabannya di sini ya. Jelas? Oke, nanti kalau kurang jelas nanti bertanya sama Ibu ya. Masalahnya nak? Masalahnya apa di situ? Dari teman apa? Ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke. Udah ini coba dibalik dulu FPD ini. Nah, kalau udah selesai, udah ketemu permasalahan, nah kalian kan tulis di sini. Ya. Ini menunjukkan pencemaran apa? Ya, ditulis dari kalian scan barcode ini, kemudian indikator parameter per video itu tadi ditulis kan? Tulis faktor penyebab dari video yang pertama itu apa, faktor penyebab dari video yang kedua itu apa, nanti ditulis semua. Begitu juga sama video yang berikutnya. Terus dampak yang ditimbulkan dari video pertama itu apa? Ya, kemudian video kedua itu dampaknya apa, video ketiga dampaknya apa? Ya, kemudian cari solusinya. Di sini juga nyarinya. Scan barcode, cari solusi dari video pertama itu apa, yang kedua apa, dan ketiga itu apa. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ibu. Ya. Udah selesai semua ya diskusinya ya. Udah menunjukkan 20 menit. Sekarang Ibu minta kita presentasi menggunakan PowerPoint. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 1. Sudah siap? Ya, silakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Anjani sebagai moderator, dan yang di samping saya Siti Nur Aziza sebagai presenter. Saya Ufa Reska sebagai problem solver. Saya Siva Fadila sebagai notulen. Saya Yogiman Sejawat sebagai notulen 2. Baik, di sini saya serahkan kepada presenter yang akan menjadikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang telah kami diskusikan. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menemukan indikator pencemaran tanah dengan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran tanah dengan benar. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi dampak pencemaran tanah dengan benar. 4. Peserta didik mampu mengemukakan solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah dengan benar. Selanjutnya, pengertian dari pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Materi kami pada hari ini yaitu pencemaran tanah. Dapat dilihat dari indikator parameter berdasarkan petunjuk teknis edisi 2 yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanah 2009. Parameter kimia tanah terdiri dari kadar air dari mutlak,
Saya Nadia Cynthia dari kelompok 4. Apa saja dampak pencemaran lingkungan baik kehidupan sehari-hari selain mengganggunya tumbuhnya pertumbuhan? Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan apa saja ciri-ciri tanah yang sudah tercemar. Terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh kami. Tadi yaitu apa? Izin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 4, apa saja dampak yang terjadi jika terjadinya pencemaran tanah selain untuk mengganggu pertumbuhan-tumbuhan, gitu ya. Jadi dampak dari pencemaran tanah selain mengganggu pertumbuhan-tumbuhan adalah juga berdampak terhadap kesehatan kita. Itu diantaranya adalah akan mengganggu akan terkena gangguan mata atau iritasi mata, batuk, penyakit asma, kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, kelahiran prematur, dan kanker kulit. Apakah bisa dipahami? Untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari kelompok 2 mengenai ciri-ciri dari pencemaran tanah. Jadi tanah yang sudah tercemar memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya kehilangan kesuburan, keasaman pH tanah tidak seimbang, bau busuk, kering, dan adanya kandungan logam berat dan sampah anorganik pada tanah. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, pertanyaan yang pertama dari kelompok 2 tadi, apakah solusi dari masalah cara penanganan kami sebagai seorang pelajar dalam masalah pencemaran tanah? Di sini kami mengambil solusi dari masalah pencemaran tanah. Yang akan kami lakukan sebagai seorang pelajar adalah di sini kami akan mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar dan akan bersosialisasi terkait dampak dari pencemaran tanah tersebut, juga membuat poster yang akan ditempel di berbagai tempat dan media sosial yang ada. Dengan begitu harapan kami warga sekitar akan senantiasa menyadari akan dampak dan selalu mencegah terjadinya pencemaran tanah, terutama yang disebabkan oleh perilaku manusia. Apakah jawaban kami bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Oke, ini kelompok semua udah maju semua nak ya. 4 kelompok sudah maju. Alhamdulillah hasilnya bagus. Tetapi ada dari 4 kelompok ini menurut Ibu itu sudah paling siap. Ya, menurut Ibu yang paling siap itu kelompok 1, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, sekarang Ibu mau mengevaluasi solusi yang diciptakan atau yang akan diambil oleh kelompok 1 tadi. Katanya dari mereka sebagai seorang pelajar nanti akan membuat atau mengadakan kerja bakti, kemudian nanti akan bikin poster bagaimana dampak pencemaran tanah itu buat lingkungan, kemudian akan dipublish atau dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu seperti apa dampak dari pencemaran tanah tadi. Ya itu udah bagus ya. Menurut Ibu sudah sangat bagus caranya. Ya mudah-mudahan bisa kalian terapkan nanti. Kalian bikin poster atau bahkan bikin artikel, kalian share ke media sosial kalian juga bisa ya. Kan ada Facebook, ada Instagram, kalian bisa share. Ya, jadi menurut Ibu dari semuanya itu tadi sudah sangat bagus. Ya, Ibu kasih aplaus dulu. Untuk kegiatan berikutnya ini ada refleksi dulu nak. Ya. Refleksi. Silakan kalian isi dulu lembar refleksi ini. Ya, baru kita lanjut ke
kegiatan berikutnya. Sudah dilihat lembar refleksinya? Sudah. Ya, silakan diisi Nak ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau udah selesai, silakan kumpulkan, taruh di pojok meja kalian. Nanti ibu yang urut, ya. Oke, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Nah, oke, sekarang kegiatan berikutnya ini ada link post test. Silakan kalian scan, ya. Silakan kalian isi soal yang ada di post test ini. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau udah selesai, coba tolong perhatikan di depan. HP-nya ditaruh dulu semua, perhatiannya ke ibu dulu. Ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yaitu akan menyimpulkan materi yang akan kita bahas hari ini, Nak, ya. Oke. Untuk hari ini kita bahas tentang pencemaran tanah. Ya, di mana pencemaran tanah itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia. Ya, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Ya, itu pencemaran tanah. Kemudian untuk ciri-ciri pencemaran tanah, ya. Ciri-ciri pencemaran tanah itu kita bisa lihat dari perubahan warna dan tekstur. Kemudian kehilangan kesuburan tanah. Kita bisa lihat dari tumbuhan yang hidup di daerah tersebut. Jika sudah semakin sedikit tumbuhan yang bisa hidup, berarti di situ sudah terjadi pencemaran tanah. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkat keasaman tanah tidak seimbang. Kemudian berbau busuk. Ya. Kalau tanah itu sudah terjadi pencemaran, biasanya baunya busuk. Ya. Kemudian mengandung logam berat dan sampah anorganik. Nah, ini biasanya dari limbah industri yang mengandung logam berat, ini sangat berbahaya buat tanah. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan untuk ciri-ciri pencemaran tanah. Cukup ya? Kalau cukup, ibu masuk ke faktor penyebab. Ini faktor penyebab pencemaran tanah ini ada 2, ya, secara alami dan oleh manusia. Kemudian limbah pertanian. Nah, limbah pertanian itu kita bisa lihat dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Ya, kita lihat sekarang petani-petani itu semuanya menggunakan pestisida. Ya, di pupuk. Memang bagus untuk tumbuhannya, bisa cepat berbuah, bisa buahnya lebih besar-besar. Tetapi kalau penggunaannya berlebihan, itu akan berdampak ke tanahnya. Jadi tidak bagus lagi tanahnya itu. Ya, akan menyebabkan pencemaran tanah. Ya, jadi lama kelamaan semakin sering petani menggunakan pestisida tadi, malah nanti akan berdampak kurang bagus buat tanahnya. Ya, jadi bukan tambah bagus, bukan. Kemudian limbah rumah tangga atau disebut dengan limbah domestik. Nah, limbah domestik ini banyak limbah rumah tangga itu. Ada limbah berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, ya ada yang anorganik, ada yang organik, ada semua. Kemudian limbah pertambangan. Nah, limbah pertambangan ini
atau limbah logam ini kena tanah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah. Ya, dan ini dampaknya lebih bahaya lagi. Ya. Nah, untuk faktor penyebab ada pertanyaan? Ada. Kita masuk ke dampak pencemaran tanah. Oke. Nah, untuk dampaknya ini ada 3. Yang pertama itu dampak pada kesehatan. Ya. Yang kedua dampak terhadap ekosistem dan yang ketiga menurunkan kesuburan tanah. Jadi solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah itu, ya, yang pertama menghindari aktivitas pertanian. Kemudian mengurangi waste footprint. Ini artinya penggunaan barang kemasan. Kemudian pencucian tanah. Nah, di sini pencucian tanah ini dilakukan untuk mengurangi berbagai macam kontaminasi yang ada di tanah yang sudah tercemar tadi. Ya, ini pencucian tanah. Kemudian bioremediasi. Nah, bioremediasi ini caranya yaitu dengan menggunakan organisme yang memang mempunyai kemampuan untuk menyuburkan tanah kembali. Kemudian yang terakhir berkebun organik. Jadi berkebun organik itu artinya tidak menggunakan pestisida. Ya, sampai di sini mengerti? Mengerti. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup. Terima kasih. Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya kegiatan kita sudah selesai hari ini, nak. Kegiatan kita selesai. Ibu cukupkan sampai di sini, ya, karena tidak ada pertanyaan kan ya? Ya, minggu depan kalian pelajari tentang limbah. Ya, limbah itu pengertian limbah itu apa? Ya, kemudian jenis-jenis limbah itu apa? Ya, kemudian cara menangani limbah itu seperti apa? Ya, itu untuk materi minggu depan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ya Ibu rasa cukup. Ya, Ibu akhiri. Ya, sekarang ketua kelas Yogi, Ibu minta tolong disiapkan baca doa. Mari kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Duduk siap. Gerak. Beri salam.